Depok ini kota anak muda tapi kebijakannya tua. Kalau kita lihat demografinya nih ya, menurut BPS sekitar 67,26% penduduk Depok itu berada di usia produktif. Artinya mostly anak muda nih, dan artinya lagi Depok ini sebenarnya penduduknya duitnya banyak. Ya karena kan orang kerja. Kebanyakan mereka itu mahasiswa, first jobber, pekerja muda urban, keluarga muda. Makanya nggak heran karena banyak keluarga muda. Tonos itu di Depok laku banget. Rumah baru lagi, hunian baru lagi, bikin tonos lagi. Emang laku karena banyak keluarga muda. Nah di video ini kita akan ngemengin apa yang membuat perekonomian Depok paling bocor. Jawabannya industri hiburan. Orang Depok ini kan apa-apa ke Jakarta gitu ya. Orang Cinere terutama nih. Cinere ini kan mengaku sebagai orang Jaksel. Kerja di Jakarta, makan pun semua di Jakarta. Tapi ya begitu pun dengan orang-orang Depok lainnya. Orang Depok itu work hard di Jakarta, play hard juga di Jakarta. Inilah yang membuat potensi pemasukan Depok itu bocor. Karena kalau play hard di Depok itu kan ada potensi pemasukan pajak tuh. Ya silakan kerja di Senopati, bodo amat. Tapi kalau makan weekend, makanlah di Margo City, kan mestinya begitu. Orang Depok itu kan orang-orang kerja. Mereka pengen spend gitu loh. Ada segmen yang tidak terlayani gitu di Depok. Orang-orang yang pengen industri malam tuh, industri hiburan. Kalau kita ngomongin pajak restoran itu 10%. Tapi kalau pajak industri hiburan macam karaoke itu beda lagi rate-nya, tinggi itu. Ya karaoke ini macam-macam ya. Ada hiburan karaoke, ada hiburan yang seperti jual alkohol. Itu hiburan juga tuh. Pajaknya tinggi. Jual steak sama jual alkohol itu pajaknya gedean jual alkohol. Kalau kita ngomongin realisasi pajak hiburan di Kota Depok itu tahun 2024 cuma 17 miliar doang. 17 miliar, kecil banget. Jakarta 680 miliar. Ya emang nggak apple to apple dibandingkan dengan Jakarta, tapi itu lebih dari 30 kali lipat loh. Dan di pajak hiburannya orang Jakarta itu banyak menyelip uang-uang orang Depok. Salah satunya mereka yang katakan tadi beli alkohol. Ini kita bukan ngomongin soal moral ya. Ini bukan opini moral, ini opini fiskal dan tata kelola gitu. Gue sih ngerokok juga enggak, minum apalagi. Tapi nggak bisa dipungkirin orang Depok banyak yang nyari itu. Ya kita nggak usah pura-pura lah. Gue ngekos di Depok bertahun-tahun. Orang Depok emangnya nggak ada yang minum? Buset. Orang Depok emang nggak ada yang aneh-aneh? Lah, tuh di apartemen. Yang namanya pembatasan itu tidak serta-merta langsung membuat Depok menjadi suci. Tidak serta-merta membuat Depok jadi hilang tuh alkohol dan lain-lainnya. Enggak, masih ada yang jual. Tapi jualnya ilegal, nggak ada pajaknya. Uangnya itu masuk ke para backing. Rugi lah. Mending masuk ke kota. Maboknya tetap mabok, dosanya tetap dosa. Bahkan kalau ilegal, kalau oplosan itu lebih bahaya. Nah selama ini Depok itu masih selamat gara-gara pajak dari BPHTB. Karena penjualan tonosnya itu masif, ya dapet tuh VV dari jual beli. Ya lumayan sekarang. Tapi kedepannya saat nanti industri properti udah makin suwe, gimana? Depok itu banyak potensinya. Pertama nih, potensi perbengkelan tuh di Depok lumayan. Kalau pabrik cuman kuatnya di Cimanggis doang. Tapi yang paling gampang, tadi tuh pajak hiburan. Ya di Depok bukan yang nggak ada yang jual secara resmi, ada. Ada golongan A itu bisa dijual. Tapi golongan B sama C, kalau B ribet, kalau C nggak bisa. Padahal secara nasional itu dibolehin. Ini bukan barang yang ilegal, tapi dikunci di perda kotanya. Ya alasannya bagus, alasan religius. Tapi gitu kan. Kita kan harus melek juga melihat kenyataannya. Kenyataannya memang nggak bisa dihilangin.